Halo Sobat Tuser, kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Dan di video saya kali ini saya kedatangan handphone Samsung M20 dengan kasusnya layarnya itu sudah tidak sudah mungkin sudah tidak layak pakai karena ini sudah keadaannya itu sudah jatuh beberapa kali. Menurut si user ini sudah jatuh itu ya beberapa kali lah gitu. Dan ternyata memang karena ini kondisi LCD-nya itu sudah tidak ori lagi. Nah, jadi ini susah dipencet ya, sudah tidak bisa. Jadi kita akan melakukan cara mematikannya dengan mencabut soket baterainya saja ya di dalam. Jadi kita akan buka saja casing belakangnya. Kita akan eksekusi ya untuk mengganti LCD-nya. Caranya seperti apa? Jadi teman-teman simak dulu sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman mengerti ya untuk teman-teman yang pemula seperti saya ini. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah mencabut sensor fleksibel sidik jarinya ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman buka casing belakangnya itu saya ingatkan ya, jangan sampai kita langsung lepas gitu, karena di sini ada fleksibel sensor untuk sidik jarinya ya teman-teman. Dan ini juga memang agak susah ya, karena sempit sekali, sensornya ini pendek sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai terputus, karena jika terputus nanti sensor sidik jarinya tidak akan tidak akan berjalan ya, tidak akan berfungsi gitu, seperti itu. Oke, ini sudah terlepas semuanya. Nah, kita akan buka bautnya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai tempat baut khusus ya, teman-teman bisa teman-teman bisa memanfaatkan si backdoornya ya untuk menyimpan baut-bautnya agar tidak hilang. Karena ya meskipun sekalipun tuser yang pro juga sama ya, sering banget gitu kita kehilangan baut ya. Sebenarnya sih kalau beli murah sih gitu, tapi kan alangkah lebih baiknya kita simpan baut bawaannya gitu agar lebih rapi. Nah, seperti ini sudah terbuka. Kita lepas soket mainboardnya, lalu kita lepas soket baterainya. Ini sudah terlepas. Oh sorry, tadi soket fleksibel untuk LCD-nya ya teman-teman. Nah, ini bukan soket mainboard. Sekarang kita buka langsung saja teman-teman. Jadi kalau LCD sudah keadaan seperti ini, itu mau dihancurkan juga sih sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita usahakan untuk membukanya seperti biasa saja, agar si LCD-nya itu ketika si usernya tidak mau mengambilnya, kita bisa manfaatkan untuk mengetes ketika ada handphone user yang lain yang ngeblank atau gimana, tidak tampil layar, jadi kita bisa manfaatin untuk ngetes gitu. Lumayan. Oke, ini sudah terbuka ya. Jika yang lokal ini seperti ini ya. Nah, ini LCD-nya itu lokal ya, atau bukan ori gitu, bukan bawaannya. Jadi untuk membukanya itu kita tidak terlalu susah ya, tidak terlalu rumit. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum pemasangan atau sebelum pengeleman kita akan membersihkannya dulu
untuk membersihkannya teman-teman boleh gunakan apa saja, boleh dengan apa namanya dengan benda-benda yang runcing ya, yang kecil seperti obeng ini, seperti ini, agar nanti kita pas proses pengelemannya itu lebih mudah ya teman-teman. Juga nanti ketika kita pasang LCD-nya itu nanti masuknya itu pas gitu, nggak apa namanya ya, nggak ada rongga gitu, nggak sampai nggak apa namanya, nggak pas ke dalamnya gitu. Jadi kita akan apa namanya, kita akan bersihkan dulu frame-nya atau tatakan LCD-nya teman-teman. Ini namanya frame atau tatakan LCD. Kalau beli juga ada seperti di Bukalapak, Shopee, Tokopedia juga banyak sih kayak gini. Lalu di toko spare part juga ada. Kita akan bersihkan ya teman-teman. Ini kan lemnya itu lem lokal ya, bukan lem bawaan pabrik, jadi ini agak susah, agak keras gitu. Berbeda dengan lem pabrik ya, ini agak keras. Tapi jika teman-teman agak susah, bisa dibantu dengan cairan seperti apa namanya, thinner lah, kayak gitulah, kayak thinner gitu. Terus nanti disikat pakai sikat gigi bekas boleh kalau susah itu. Kalau misalkan si lemnya itu nggak terlalu susah, kita bisa melakukan metode seperti ini, kita bersihkan saja langsung. Tapi berhubung ini agak keras, kayaknya ini harus pakai thinner ya teman-teman. Tapi kita lihat saja dulu. Nah, jadi kalau lemnya keras seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini susahnya minta ampun, karena lem lokal ini kalau udah nempel, kalau udah kering itu dia mengeras gitu. Jadi teksturnya itu mengeras, tidak lembek gitu. Inilah kekurangan untuk untuk lem lokal ya. Kalau untuk para tutor sih biasanya kayak gitu ya. Kalau lem lokal itu dia cenderung lebih keras gitu teksturnya itu, kalau udah mengering gitu. Nah, ini adalah hasil akhir setelah saya bersihkan menggunakan thinner dengan bantuan sikat gigi bekas ya teman-teman. Ini hasilnya lebih jernih, beda dari yang tadi. Tadi kita coba ya, tapi tadi saya skip karena durasinya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi saya skip sedikit tadi untuk prosesnya, untuk proses apa namanya, membersihkan melalui menggunakan thinnernya. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap untuk pengeleman ya. Kita kasih lem dulu. Ingat ya teman-teman, seperti biasa setiap video saya selalu mengingatkan untuk memberikan lemnya itu tipis-tipis saja, tidak usah banyak-banyak, karena hasilnya sama, pasti nempel gitu. Jika terlalu banyak ya nanti si lemnya itu bisa meluber gitu, apa namanya sih ya, meluber lah gitu kemana-mana gitu. Jadi nantinya itu nggak enak dilihat lah ya. Kalau misalkan keluar nanti, kalau ke dalam LCD-nya itu ya bisa berakibat fatal ya teman-teman. Jadi kita kasih lemnya aja tipis-tipis saja. Minum dulu ya teman-teman, santai saja sambil ngopi, sambil
enjoy. Ini untuk LCD-nya ya teman-teman. Ini LCD-nya seri Samsung tipe M20 ya. Ini tipe M20. Ini harganya untuk kalau misalkan untuk harga booster itu, ini harganya sekarang lagi naik ya, lagi ada kenaikan. Ini harganya sekitar 340 ribuan. Dengan harga sebelumnya itu sekitar 280 kalau nggak salah. Sekarang harganya lagi naik di musim pandemi kali ya teman-teman. Nah ini kita akan pasang ya, kita sudah pasang. Kita pasang soket LCD-nya ya, fleksibelnya kita pasang. Oke, sudah terpasang. Kita rapikan dulu agar nanti rapi. Kita masukkan dulu soket baterainya ya teman-teman. Lalu kita hidupkan. Kita sambil tes. Sambil nunggu handphonenya masuk ke layar menu, teman-teman boleh merapihkan dulu boleh, atau teman-teman mau tunggu dulu untuk hasilnya seperti apa boleh. Hasilnya ini masih proses booting kayaknya ya, jadi agak untuk pertama ngangkat bootingnya itu ini masih telat, entah kebanyakan data atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Kita cek saja. Berhubung saya lupa ya, tidak menanyakan kata sandinya. Ini sudah berfungsi dengan normal ya teman-teman. Nah kita akan pasang tutup mesinnya ya teman-teman. Nah kita akan pasang bautnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu si baut-bautnya kita rapihkan di di backdoornya itu, di backdoor handphonenya itu, kita itu yakin ya nggak bakalan kehilangan baut satupun. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan kita harus tetap utamakan kerapihan, kehati-hatian. Meskipun ya ini handphone pernah dibongkar ya, tetap kita harus kita harus rapihkan ya seperti semula. Jadi buat teman-teman yang masih pemula seperti saya ini, saya harapkan teman-teman itu jaga kerapihan gitu, kerapihan untuk seperti baut-baut itu ya harus apik lah gitu. Jadi nanti terbiasa. Kita akan pasang. Nah ini untuk pemasangannya ini agak susah ya teman-teman, karena ini si fleksibel sensor sidik jarinya ini sangat pendek sekali. Kita akan menggunakan trik ya sedikit. Caranya kita tekan pakai obeng ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa berhasil. Coba lagi. Ini pendek sekali jadi agak susah ya teman-teman. Nah ini sudah berhasil. Kita akan pasang ya teman-teman. Ini sudah terpasang semua. Kita tekan sedikit-sedikit. Jadi untuk menekan si casing belakang ini kita jangan terlalu kencang-kencang ya teman-teman, takut nanti pecah lah LCD-nya gitu. Jadi
Jadi kita lakukan secara perlahan saja. Kita masukkan lagi SIM tray-nya. Nah, seperti ini sudah selesai ya teman-teman. Mungkin segitu dulu video dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam tuser dadakan, mantap.